Underscore baru bergabung, iya. Cek. Ya, Sobat Kalesang, kita cek sound dulu ya. Sambil menunggu narasumber kita bergabung. Cek. Oke, iya. Sobat Kalesang, dimanapun kalian berada, kembali lagi dalam acara dialog interaktif Kalesang Kampung. Ya, sekedar informasi untuk Sobat Kalesang semua bahwa Kalesang Kampung ini sendiri tidak dipungut biaya ya Sobat Kalesang. Kalesang Kampung itu adalah wadah aspirasi, wadah untuk bertukar pikiran antara seluruh lurah di Maluku Utara. Baik. Ya, Sobat Kalesang, apa kabarnya hari ini? Apakah hujan? Oke, baik. Sobat Kalesang, malam ini tema kita yaitu galian C berpotensi ancaman longsor. Ya. Baik, Sobat Kalesang, kita akan menunggu narasumber bergabung. Dan malam hari ini kita akan ada 3 narasumber, yaitu ada Bapak M. Syarif Chan, selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, dan juga ada Ibu Nurlaila Syarif, anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate, dan ada juga Bapak Ari Akbar Tan Lain, yaitu Lurah Kalumata. Nah, tema kali ini terkait dengan galian C berpotensi ancaman longsor, khususnya kita akan membahas di seputaran daerah Kalumata ya, Sobat Kalesang. Baik, Sobat Kalesang, di sini sudah ya, Sobat Kalesang di sini sudah bergabung. Bentar saya undang dulu ya. Iya. Sudah bergabung Bapak Lurah Kalumata. Oke. Agak lama ya Sobat Kalesang. Mungkin kendala jaringan. Iya, Sobat Kalesang, sekali lagi kami sampaikan bahwa tema pada malam hari ini yaitu galian C berpotensi ancaman longsor. Khususnya kita akan membicarakan tema ini khususnya di bagian daerah Kalumata. Nah, Sobat Kalesang, sekali lagi saya sampaikan bahwa Kalesang Kampung ini sendiri adalah wadah untuk bertukar pikiran, wadah untuk menyalurkan aspirasi ya Sobat Kalesang. Dari seluruh kita sudah beberapa kali menjalankan program dialog interaktif ini. Baik Sobat Kalesang. Ya, di sini Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suaranya kurang kedengaran. Suara Mbak Siti kurang kedengaran. Ya, untuk Pak Lurah Kalumata, Bapak saya sudah undang untuk bergabung di live. Mungkin bisa diterima.
Sobat Kalesang, kita menunggu narasumber kedua, yaitu Pak Lurah Ternate, Bapak Ari Akbar Tantai. Ya, halo Pak Ari. Kita terus baca tema yang sampaikan oleh Sekretari Undang Saka. Iya, Sobat Kalesang, di sini sudah bersama kita ada Bapak M. Syarif Chan dan juga Bapak Ari Akbar lain. Bapak Syarif Chan ini sendiri sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan LH Kota Ternate, dan juga Bapak Ari Akbar sendiri sebagai Lurah Kalumata. Sobat Kalesang, kita akan berdialog sedikit mengenai galian C berpotensi ancaman longsor, khususnya di daerah Kalumata. Nah, karena di sini sudah bergabung Bapak Lurah Kalumata, langsung saja ya kita berikan waktu kepada Bapak Lurah mungkin menyampaikan sedikit bagaimana pandangannya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Kami persilakan kepada Pak Lurah Kalumata. Silakan Pak. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salam hormat kepada Pak Kabid, Pak Syarif Chan, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kota Ternate. Terus sama Ibu host, Ibu Siti Anissa, dan mungkin anggota Komisi 3 Ibu Nurlela Salib yang mungkin belum tersambung ya karena mengingat cuaca, jadi jaringan nih kayaknya kurang mendukung nih. Jadi iya Pak, suara mati. Cuaca makanya jaringan kurang bagus. Iya. Jadi cuaca jadi dia mengganggu orang pe jaringan nih kayaknya. Jadi apa kabar semuanya warga Kota Ternate, terkhususnya warga Kalumata, insya Allah semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, langsung Pak Lurah nih, bagaimana tanggapan Bapak terkait tema kita pada malam hari ini, Pak? Jadi ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah malam hari ini ada dari Kampung Kalesang. Kampung Kalesang ya? Kalesang Kampung. Oh, Kalesang Kampung. Oke, balik. Berarti oke, semua sementara ini lagi fokus dengan Kalesang Kampung. Jadi terima kasih Kalesang Kampung atas agenda Kalesang Kampung yang membuat agenda pembahasan terkait dengan reklamasi galian C berdampak longsor. Ya, jadi ini mungkin pertama kali di Kelurahan Kalumata yang mana ada respon dari pihak media atau ofisial Kalesang Kampung untuk membahas terkait dengan galian C. Jadi sedikit informasi terkait Kelurahan Kalumata. Jadi di Kelurahan Kalumata ini dengan luas wilayah 2,45 km persegi, jumlah penduduk 10.953. Jadi mungkin terbanyak di Kota Ternate dengan jumlah 10.953, laki-laki 5.500 dan perempuan 5.453. Dan kakak kurang lebih ada sekitar 2.900 kakak yang ada di Kota Ternate. Itu data terakhir, data 2021. Dan sementara 2022 kami pihak kelurahan sementara lagi menginput untuk data Kelurahan Kalumata terdiri dari 19 RT dan 6 RW. Jadi berbicara terkait dengan tambang galian C, mungkin di sini saya sedikit memberikan informasi
bahwa tambang galian C sebenarnya di Kelurahan Kalmata itu, karena kebetulan saya juga orang Kalmata ya, jadi ini sedikit memberikan informasi bahwa di sini sebenarnya bukan tambang galian C, tetapi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah dan mereka ingin menggarap lahan untuk membuat pemukiman. Jadi di sini terjadi penggarapan lokasi itu dari tahun 1999 sebelum kerusuhan. Jadi sebelum kerusuhan itu manual waktu itu. Sebelum kerusuhan itu manual berada di RT 12. Itu waktu itu pemilik lokasi kalau tak salah Pak Tengkulu waktu itu, beliau mau garap dia ke lokasi untuk bikin dia pemukiman. Jadi maaf kita bicara pakai bahasa baku karena yang nonton di sini hampir rata-rata semua tuh orang Ternate. Jadi kita pakai bahasa hari-hari saja biar lebih santai, biar lebih hebat. Jadi waktu itu di 1999 itu orang bikin penggarapan lahan untuk daerah pemukiman dan sekarang sudah terbentuk di situ satu RT yaitu berada RT 12 dan RT 5 dan itu rata-rata semua sudah dari eks penambangan yang dibicarakan bahwa itu eks penambangan, padahal itu sebenarnya lokasi pemukiman warga yang perlu atau ditambang untuk menjadi padat pemukiman, lokasi pemukiman. Nah, terus yang kedua di tahun 2019 ada reklamasi Kota Ternate, itu reklamasi Kota Ternate, dan lagi-lagi itu dikatakan sebagai tambang galian C, padahal itu sebenarnya itu lokasi milik perorangan dan digarap untuk pembuatan perumahan. Dan itu pembuatan perumahan itu yang material yang didapat begitu banyak, jadi mungkin sebagian dibuat untuk penambahan luas wilayah atau disebut dengan reklamasi. Jadi mungkin sedikit itu atau bisa lebih jelas sebenarnya itu harus dari lingkungan hidup sendiri yang menyampaikan, karena kami dari pihak kelurahan tugas dan fungsi yaitu terkait dengan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat tujuan kesejahteraan masyarakat. Jadi tugas fungsi kita sebagai itu. Jadi ada ini dinas-dinas terkait untuk memberikan tanggapan hal itu. Jadi saya tidak bisa berbicara lebih karena memang saya di sini fungsinya cuma itu terkait dengan pelayanan masyarakat, fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi saya serahkan ke Pak Sarichan, mungkin beliau yang bisa menjelaskan terkait hal demikian. Itu sedikit kisi-kisi terkait dengan lokasi penambangan galian C yang biasanya disebut oleh masyarakat pada umumnya. Oke, baik Pak. Makasih Pak Lurah atas insight awalnya. Mungkin kita ke Pak Sarichan dulu ya, sebelum sebentar nanti muncul dialog-dialog baru. Dan sebentar juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kalesang yang ada di rumah yang sedang menyaksikan live Kalesang Kampung malam hari ini. Oke, baik Pak. Pak Sarichan mungkin bisa sedikit berbagi bagaimana insight-nya soal galian C yang berpotensi ancaman longsor, yaitu tema kita pada malam hari ini. Bagaimana menurut Pak Sarichan sendiri sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Ternate? Ya, langsung Pak. Oke, terima kasih waktu oleh Ibu Moderator Siti. Saya perkenalkan diri saya adalah Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Mungkin ini baru pertama nih saya di Kalesang. Iya. Jadi perkenalan, saya Ibu Siti. Makasih banyak ya sudah dikasih kesempatan untuk kita berbagi soal masalah lingkungan. Pak Lurah, apa kabar Pak Lurah? Alhamdulillah sehat Pak Kabid, izin Pak Kabid sehat alhamdulillah. Pak Kabid kabar balik. Ya, jadi begini, saya luruskan ya. Ini logika-logika tema-tema yang harus saya luruskan. Kalau tema kita galian C dalam ancaman longsor ya, saya kira potensi variabel yang membuat sesuatu itu longsor bukan galian C. Jadi saya luruskan, curah hujan yang tinggi
tinggi itu juga berpotensi longsor. Kenapa kita nggak bikin tema curah hujan dalam ancaman longsor? Kan bisa begitu. Iya. Atau gempa bumi dalam ancaman longsor. Nah, memang Galian C ini faktor yang berpotensi mempercepat longsor. Karena kalau variabel-variabel longsor itu kan banyak sekali, Mbak Siti. Tidak saja Galian C. Dan kalau kita masuk ke dalam konteks teori itu Galian C itu tidak disebutkan bahwa dia adalah faktor penyebab galian longsor. Tapi itu sudahlah. Ya bagi saya ini kota Ternate ini dalam kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak seimbang ya antara lahan dengan tingkat pertumbuhan penduduk, jumlah rumah, itu tidak seimbang. Pada sebab itu membicarakan ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ingin saya garis bawahi bahwa di kota Ternate itu izin Galian C itu tak ada. Tidak ada izin Galian C. Yang ada hanyalah izin perataan lahan. Jadi memang secara legal itu beda. Tetapi dalam kasat mata kita lihat ada persamaan. Ini kegiatan tambang orang bilang, tetapi izinnya beda. Jadi ibarat begini ya, kegiatannya yang dilakukan itu memang secara kasat mata orang bilang ini pertambangan, tetapi secara legal dia mengurus izin bukan izin pertambangan. Kita tahu Dinas Lingkungan Hidup kabupaten kota itu tidak berhak mengeluarkan izin tambang. Semua perizinan tambang itu sudah ditarik ke provinsi. Di Ternate ini kan nggak ada dinas ESDM kan, sumber daya mineral nggak ada. Nah kebetulan waktu itu problem-problem galian, problem-problem perataan lahan itu kan dekat sekali dengan aspek lingkungan, maka dia masuk di dalam nomenklatur lingkungan. Tetapi kita tidak punya hak mengeluarkan izin tambang. Sejak dikeluarkan dari kementerian, itu kan semua ditarik ke provinsi. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kalaupun ada perizinan tambang, saya kira itu tidak masuk dalam klaster perizinan. Karena secara luasan, itu di atas 50 hektar, baru orang bisa keluarkan izin pertambangan. Jadi taruhlah di kota Ternate itu, tata ruang bilang, fungsi lokasi di kelurahan ini adalah lokasi pertambangan. Anggaplah begitu ya, di RT RW kita. Terus pengusaha mau bikin izin pertambangan. Itu menurut saya itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena luasannya rata-rata di bawah 10.000 meter persegi. Artinya di bawah 1 hektar. Mulai dari Kalumata, mulai dari Sulamadaha, Tobololo, dan lain-lain. Jadi itu ditegaskan pertama itu dulu, bahwa di kota Ternate itu tidak ada galian C. Yang ada adalah perataan lahan. Jadi investor datang ke kantor kami, mereka punya alasan macam-macam. Ada yang ingin membangun gudang, ada yang ingin membangun perumahan. Nah, jadi meminta kita mau bikin kestabilan lahan, Pak. Oh ya udah. Bagaimana di lokasinya? Lokasinya sekitar 5.000 meter persegi. Oke. Nah, problemnya ya, banyak yang menelikung ini. Banyak pengusaha yang menelikung. Awalnya mereka meminta izin untuk pembangunan perumahan. Untuk perataan. Kalau misal, iya. Jadi Galian C. Iya, karena ini sangat mudah banget setelah Pak Jokowi mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Kemudian ada sistem OSS RBA ya, perizinan berbasis risiko. Itu mau tidak mau kita harus mempercepat proses ini. Orang mau bangun rumah. Nah, terus dalam perjalanannya, kalau cutting and fill sebuah lahan, itu kan hanya butuh waktu 3 sampai 6 bulan. Tapi ternyata ada yang sampai 10 tahun. Masa cutting and fill bisa sampai 10 tahun? Iya kan? Tidak masuk akal itu, Pak ya. Tapi mereka legal, gitu loh. Mereka legal secara perizinan, mereka punya izin pemerataan lahan.
Nah, jadi kelemahan kita tidak memberikan pembatasan di situ. Untuk sementara itu ya, Mbak Siti. Oke, baik, Pak. Mungkin kita baca sedikit dulu komentar dari Sobat Kelesang ya, Pak Lurah sama Pak Syarif. Nah, di sini ada dari Rizky Satria 89. Katanya bukannya galian C itu salah satu faktor mempercepat longsor. Memang faktor longsor itu dari curah hujan dan massa tanah juga, Pak. Terus ada juga komentar dari Geatrip. Harus ada regulasi yang jelas sehingga pembukaan lahan karena ganggu daya dukung lahan dan jadi trigger landslide ya. Oke, mungkin saya ke Pak Syarif dulu. Ini kan Pak musim hujan nih. Ini kan musim hujan, terus akibat dari perataan lahan itu ada sisa-sisa galian dan itu menyebabkan longsor, Pak. Itu kira-kira bagaimana dari DLH? Langkah-langkah yang diambil itu seperti apa untuk mencegah longsor itu sendiri? Ya, jadi begini ya. Kita empiris ya, peninjauan secara empiris ya. Kalau kejadian longsor di Kota Ternate itu justru faktor utamanya itu karena faktor lereng. Jadi pernah kejadian di tahun 2018 di Tobona kalau tidak salah itu. Jadi memang ada beberapa rumah yang mengalami kehancuran akibat terjadinya longsoran. Nah, longsoran itu bukan pertambangan, bukan galian C maksudnya. Karena memang posisi bentang lahannya itu terjal. Nah, kemudian di situ juga sudah banyak kehilangan habitat dan tumbuh-tumbuhan sehingga terjadi pengurangan daya solid tanah ya. Jadi tanah itu biasanya dia kalau sudah jenuh ya, karena kalau waktu hujan turun dia masuk ke dalam tanah dan tanah menjadi jenuh secara mekanik dia bergeser. Gitu. Jadi terjadi longsoran. Nah, secara empiris seperti itu. Jadi selama Kota Ternate ini berdiri, galian C, faktor longsor akibat galian C itu belum pernah kita temukan. Yang kita temukan itu faktor eksistensi kemiringan lereng. Yang notabene-nya kehilangan tumbuh-tumbuhannya semakin berkurang. Dari situ mengalami kerentanan terhadap longsor. Nah, itu. Nah, yang kita harus lakukan adalah pertama itu tadi yang saya bilang bahwa izin pemerataan lahan harus kita berikan batasan. Pembatasan cutting and fill. Artinya kalau dia meminta izin pemerataan lahan terus dia bikin perumahan, itu kan kita kasih waktu cutting and fill atau pemotongan perataannya itu harus sekian waktu bulan. Taruhlah 4 bulan. Harus setelah itu dia harus badan mengawasi itu, begitu kayak Pak. Iya. Ada yang benar. Itu salah satu mengawas jalannya proyek itu maksudnya. Ya, itu salah satu kelemahan kita dan itu menjadi PR ya untuk kita tindak lanjuti menjadi bagian daripada pengawasan di Dinas Lingkungan. Nah, yang kedua ini soal tata ruang. Nah, kita sampai saat ini kan kalau saya istilahnya itu rumah kejar jalan. Beda ya, kalau jalan kejar rumah itu agak lambat, pertumbuhan rumahnya agak lambat. Jadi orang bikin rumah, bikin jalan, tapi kalau kita bikin jalan duluan, maka rumah mengejar jalan itu cepat sekali. Nah, ini kan penyangga, daerah-daerah penyangga sebenarnya. Yang berpotensi longsor itu kan di daerah-daerah ketinggian, yang notabene-nya adalah penyangga, kondisi existing lingkungan di bawah. Nah, itu. Nah, ini akan kita awasi secara ketat. Sehingga perizinan IMB dan lain-lain itu memang kita harus mengacu kepada tata ruang. Oke. Pak Syarif, mohon maaf saya potong sebentar. Ini Ibu Nela baru mau bergabung. Kita undang dulu. Oke. Iya.
Halo, assalamualaikum Ibu Nela. Waalaikumsalam. Maaf saya baru bergabung. Iya, tidak apa-apa Ibu. Baru mulai. Iya. Ibu Nela, di mana ini? Lagi di rumah. Oh, baru sampai rumah. Oh, baru sampai rumah. Iya. Oke, baik. Nah, Ibu, ini kan kita baru saja bahas terkait tema. Mungkin Ibu Nela sudah baca. Temanya malam hari ini, galian C berpotensi ancaman longsor, Ibu. Iya. Mungkin kita lanjutkan dulu penyampaian dari Pak Syarif Chan, ya Bu, karena mungkin tadi saya sedikit potong. Iya. Mungkin sudah banyak yang sempat disampaikan tadi ya kaitan dengan problem galian tambang non mineral di Kota Ternate. Memang ini sudah jadi kami di DPRD, punya komisi yang membidangi komisi 3 selama ini. Ada banyak rekomendasi yang sudah kita berikan ke pemerintah daerah. Nah, kalau mau dibilang kaitan dengan tambang mineral non logam ini atau yang lebih familiar disebut dengan galian C di Kota Ternate, memang selama ini kan belum ada proses perizinan, ya, karena mekanismenya itu semenjak Undang-Undang Minerba itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ada beberapa advokasi yang juga diberikan oleh pemerintah DPRD dalam hal ini Komisi 3. Yang pertama, memang yang pintu masuknya adalah kita harus merevisi Perda RT/RW kita, karena ini sudah di tahun 2012. Perda RT/RW kita atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate ini, alhamdulillah di tahun 2022 kemarin, pemerintah Kota Ternate sudah menyelesaikan RDTL, Rencana Detail Tata Ruang kita. Nah, setelah RDTL-nya selesai, maka akan ditindaklanjuti dengan RT/RW dalam bentuk revisi Perda RT/RW nomor 12 tahun 2012 pemerintah Kota Ternate. Nah, pintu masuknya lewat RT/RW ini insya Allah di tahun 2023 ini, kami Komisi 3 akan mengupayakan, karena di beberapa, kami itu sudah berulang-ulang Kakak, kita bahkan sudah melakukan konsultasi berjenjang dari provinsi dengan Dinas ESDM, pemerintah provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, ya, setelah itu juga dari pihak perizinan, DPMPTSP, kami juga sudah dengan Kementerian Lingkungan Hidup, selain itu juga dengan Kementerian ESDM. Nah, ada beberapa rekomendasi yang sudah disampaikan oleh DPRD. Beberapa penambang ilegal dalam perspektif bahasa kami itu, penambang ilegal ini kita memberikan advokasi khusus di wilayah yang memang masuk di wilayah RT/RW. Karena holistic view kita ya dari senter udara kita, ini kalau konteksnya adalah wilayah selatan khususnya Kalumata. Kalumata itu sebenarnya dari hasil senter udara, bahkan dari mapping atau dari peta geologi kita, Kalumata itu menjadi titik yang sudah sangat rawan. Karena apa? Itu sudah lagi bukan tanah permukaan, ya. Jadi sudah begitu berkonsekuensi terhadap dampak lingkungan. Nah, maka dari itu sebenarnya kita sudah sangat tegas kepada pemerintah kota sebagai eksekutor, memberikan rekomendasi. Rekomendasi dari DPRD dihentikan semua prosesnya, karena kan ada beberapa problem yang dihadapi dari sisi administrasi. Rata-rata para penambang ilegal ini, surat atau dokumen yang mereka ajukan untuk izin lingkungannya, itu hanya untuk kawasan pemukiman. Jadi ini memang sudah sering kita diskusikan juga dengan Pak Syarif Chan bahwa mereka berkedok ya, dalam bahasa saya ini harus saya sampaikan, berkedok bahwa urusan perizinannya itu adalah kawasan pemukiman. Tetapi ada poin rekomendasi dari BP2RD, ada poin
rekomendasi yang sangat tegas adalah bahwa hasil material yang mereka lakukan galian tersebut itu tidak boleh dikomersilkan. Nah, biasanya rata-rata kan sifatnya kalau memang ada proyek yang terdekat, kuarinya itu dicari di satuan terdekat dari titik lokasi proyek. Ya, misalkan kemarin ada proyek multi years kota alternatif penimbunan di wilayah Kayu Merah dan sekitarnya. Nah, kuari yang mereka cari terdekat adalah kuari di titik Kalumata. Padahal sebenarnya seharusnya pemerintah kota Ternate tidak merekomendasi titik Kalumata itu sebagai satuan kuari yang dijadikan rujukan untuk kebutuhan timbunan atau proyek reklamasi di kota Ternate. Nah, kalau data secara teknis, data secara peruntukan, memang wilayah Kalumata itu sudah sangat rawan. Nah, kita tahu iklim sekarang kan tidak menentu. Ya, kondisi cuaca, bencana dan lain sebagainya ini dampak dari perbuatan kita sendiri. Dan sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, tentu saja kita semua ikut terlibat dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, maka dari itu sebenarnya pemerintah Kota Ternate ini harus sesegera mungkin mendorong agar supaya para penambang-penambang tersebut merecovery ya, harus melakukan pemulihan terhadap titik-titik rawan seperti di Kalumata. Nah, seperti itu mungkin sebagai gambaran awal. Jadi kami juga berharap, dan ini menjadi rekomendasi tegas baik dari komisi maupun dari fraksi, juga kami mendorong agar ketegasan pemerintah kelurahan ini juga, kalau ada Pak Lurah di sini, pemerintah kelurahan ini yang punya peran besar kaitan dengan bagaimana agar supaya hal-hal yang dibangun, hal-hal yang dilakukan aktivitas menyangkut dengan kepentingan umum itu harus sesegera mungkin diseriusi. Saya ambil contoh kasus di Gambesi, Sasa, ya, itu sudah timbun, sudah melebihi kapasitas dan lain sebagainya. Pemerintah kelurahan malah menyampaikan nanti barang ini dia sudah timbun kalau semua, baru mereka kaget kondisi seperti ini. Nah, di mana peran kelurahan? Sama halnya juga dengan Togafo waktu itu. Ya, ada kong kali kong antara pihak ketiga dengan pemerintah kelurahan. Bahkan pemerintah kelurahan juga ikut membujuk masyarakat. Nah, ini yang kami harapkan, ada peran-peran aktif dari pemerintah kelurahan ketika ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan, melakukan legitimasi sesuai dengan kewenangan di tingkat kelurahan. Regulasinya jelas, ya. Bagaimana supaya fungsi kontrol pemerintah kelurahan juga berperan. Sama halnya juga dengan kondisi waktu itu di Soa Puncak, seperti itu. Itu penggusuran lahan, sudah adanya penggalian penimbunan yang sudah sedemikian rupa. Malah ironisnya masyarakat yang melapor ke DPRD. Nah, di mana letak pemerintah kelurahan dalam hal ini yang paling dan peran secara intensif melihat kondisi. Mungkin itu sebagai gambaran awal. Oke, baik. Bu Nela, terima kasih gambaran awalnya. Tadi kan katanya Bu Nela ada sedikit harusnya ada pemulihan ya, pemulihan setelah proses galian itu berlangsung. Nah, ini saya mau ke Pak Syarif dulu, Pak. Ini kira-kira yang seharusnya dilakukan, ya, yang seharusnya dilakukan setelah proses penggalian itu apa? Begitu. Maksudnya bekas galian pasir itu harusnya setelah itu diapakan begitu? Apakah ditutupi dengan semen atau seperti apa? Ya, jadi saya sepakat dengan Ibu Nela tadi bahwa ini kita ditelikung. Jadi yang tadi saya bilang mereka datang ke DLH dengan alasan perataan lahan untuk pemukiman, perataan lahan untuk gudang. Tapi kok sampai 2, 3, 4 tahun kok perataan terus.
Jadi saya sepakat dengan Ibu Nela bahwa kita ini dibodohin, ditelikung ya. Izinnya ditelikung. Mereka bilang mereka kedepankan pemukiman, izin pemukiman, tetapi mereka simpan kegiatan pemukiman yang mereka lakukan itu memanfaatkan galian. Itu saya sepakat. Tetapi saya mau bilang begini, bahwa kota ini daya dukung dan daya tampung itu sudah tidak seimbang. Bukan saja soal galian C, pertumbuhan rumah itu impact-nya setara dengan galian C. Karena kalau orang bikin rumah, itu dia menghilangkan flora dan fauna. Rona awal di dalam sebuah lokasi itu kan hilang. Otomatis berdampak pada runoff air, peningkatan aliran air pada saat hujan. Kemudian terjadi beban di atas permukaan tanah. Nah, ini juga berpengaruh kepada longsor. Jadi tidak saja galian C. Upaya pemukiman juga demikian. Maka perlu dilakukan alternatif. Kota ini sudah saatnya kita bangun secara vertikal. Sudah saatnya. Kita tidak bisa lagi perluasan ke hal-hal yang sifatnya ke arah puncak. Karena itu sudah, kalau saya lihat, itu sudah memasuki ke kawasan lindung. Itu yang tadi saya bilang bahwa rumah mengejar jalan. Nah, ini PU juga harus berikan, buat perencanaan juga harus hati-hati, harus buka tata ruang. Jangan sampai mereka buka jalan, itu melewati lokasi yang memang sudah dikategorikan lokasi penyangga daerah di bawah. Ya, mohon maaf Pak, saya potong sedikit. Saya ingin menyampaikan kepada Sobat Kalesang yang sedang mengikuti dialog ini, mungkin ada yang ingin bertanya, saya silakan menuliskan di kolom komentar. Nah, tentunya saya mau minta pandangan dari Pak Lurah Kolomata dulu terkait apa yang disampaikan tadi. Silakan Pak. Oh, siap. Jadi terima kasih sebelumnya. Selamat malam Ibu Dewan, Ibu Lela Sarip. Jadi kebetulan tadi jaringan di sini kurang memungkinkan karena masih cuaca masih dalam keadaan hujan. Jadi kadang on, kadang off. Jadi terkait dengan pembicaraan yang sempat terputus, saya kurang mengikuti karena memang terkendala dengan jaringan. Yang pasti pada prinsipnya kami dari pihak kelurahan selalu mengawasi aktivitas penggarapan lahan di Kelurahan Kolomata, terkhususnya di RT 18. Jadi waktu itu pernah terjadi penggarapan lahan, yaitu ada salah satu alat berat, dan kami dari pihak kelurahan terjun langsung dan menegur dan memberikan informasi ke pihak lingkungan hidup, dan pada waktu itu juga dari pihak lingkungan hidup langsung merapat ke TKP dan kita melakukan pemberhentian karena terkait dengan masalah perizinan yang waktu itu belum ada izin sama sekali dari pihak kelurahan maupun pihak lingkungan hidup. Jadi sampai sekarang alhamdulillah tidak ada pengerjaan lanjutan. Dan terkait dengan reklamasi pada waktu itu yang terjadi reklamasi di Kelurahan Kolomata, sampai sekarang ex reklamasi dan ex galian itu sudah diberikan fondasi. Jadi di lokasi tertentu itu sudah ada diberikan fondasi. Jadi ada beberapa tahap, ada beberapa tingkatan, dan ketika kita lihat dari jarak jauh, maka di situ kita lihat begitu curam. Tetapi kita ke lokasi, kita lihat ada beberapa tahapan fondasi yang dibangun dari pihak pemerataan lahan. Karena yang tadi saya bilang lagi-lagi, itu lahan yang nanti akan dibangun perumahan. Karena ada salah satu lokasi di situ punya Haji Munir yang sekarang sudah dibeli oleh pihak pengelola perumahan dan sementara akan dibangun perumahan. Dan sementara masih dalam proses transaksi jual beli. Jadi mungkin itu. Jadi yang kita lihat sementara bahwa di Kelurahan Kolomata itu sendiri untuk sementara waktu tidak ada lagi pembangunan atau galian C untuk pakai galian C. Yang kita lihat sementara yang ada EXA itu mereka untuk pembangunan lokasi pemukiman untuk perumahan. Mungkin itu sedikit informasi. Jadi kalau yang terkait dengan tadi kata Ibu Lela bahwa harus ada pengawasan, alhamdulillah Ibu, kita dari pihak kelurahan dan juga pihak lingkungan hidup setiap hari kita selalu mengontrol, dan apabila terjadi penambangan maka di situ kita akan menegur langsung. Iya, jadi mungkin saya masuk ya, Kakak ya. Ya, silakan. Siap.
Iya, jadi mungkin ini masyarakat harus tahu ya, khususnya yang ada di warganet di Instagram ini harus tahu bagaimana batas-batas kewenangan antara legislator dan eksekutor. Nah, kaitan dengan fungsi kami sebagai legislator, sebagai representasi masyarakat, kami selama tahun 2015 ya, 2015 sampai dengan saat ini, mulai dari pemerintahan Bapak almarhum Haji Burhan Abdurrahman dan di masa pemerintahan Pak Tauhid Soleman, rekomendasi DPRD, rekomendasi Komisi 3 yang ditindaklanjuti menjadi rekomendasi lembaga, dalam hal ini DPRD Kota Ternate, sudah jelas yang ditujukan langsung kepada Bapak almarhum Haji Burhan Abdurrahman dan juga pada saat Bapak Tauhid Soleman. Nah, rekomendasi kami adalah yang pertama, kita harus mengevaluasi kaitan dengan rencana tata ruang kita, ya. Bagaimana agar supaya produk daripada regulasi kita ini harus segera dilakukan penyesuaian, dan alhamdulillah dari rekomendasi itu baru di tahun 2022 ini RDTL kita selesai, dan 2023 ini baru mulai kita akan genjot dengan revisi RT/RW-nya. Nah, selain itu juga kita sudah meminta ada ketegasan dari pemerintah Kota Ternate. Apa ketegasannya? Untuk membatasi kaitan dengan perizinan kawasan pemukiman, ya, harus ada limited. Jadi kan ini sudah bukan rahasia umum bahwa yang tadi saya sampaikan, motifnya adalah perataan lahan atau untuk kawasan pemukiman. Memang kalau kita lihat ada beberapa yang akhirnya melakukan peruntukan untuk kawasan pemukiman. Setelah proses kerjasama mereka, proses pengambilan kuari ataupun material, baik itu batu dan pasir, itu selesai dilakukan, akhirnya baru diperuntukkan untuk kawasan pemukiman. Tetapi kan yang harus kita garis bawahi, apa yang menjadi komitmen pemerintah sesuai dengan administrasi dokumennya kan sudah dilanggar, kuarinya diperjualbelikan. Memang masyarakat juga bicara bahwa kalau memang pemerintah daerah membatasi kuari ataupun membatasi material, bagaimana kita mau membangun? Karena dari kuari itulah atau dari hasil galian itulah sehingga pembangunan ini bisa berjalan untuk masjid, untuk rumah, bahkan untuk kebutuhan pemerintahan daerah dan yang berkonsekuensi kepada kebutuhan masyarakat juga. Benar, kita clear di titik itu. Ya, baik. Namun kan problemnya adalah jangan karena alasan itu titik yang memang rentan dengan dampak lingkungannya, titik yang rentan dengan jangka panjang untuk bencana yang nanti efeknya adalah untuk kemanusiaan, ini kita lalai. Itu sebenarnya poinnya. Seperti itu. Baik. Untuk narasumber, mungkin di sini sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, mungkin orang baca sedikit mention-mention dari Sobat Kalesang, ya. Sudah ada banyak mention dari Sobat Kalesang. Ini ada dari Gea Trip, tanya kata kuari itu sudah berarti diizinkan menambang. Ada alat berat dan ada investasi produksi itu sobat tambang. Itu dari kata Gea Trip. Mungkin saya minta sedikit pandangan dari Bu Nela terkait mention tadi. Ya, memang ini hasil yang kita temukan di lapangan dan kita persoalkan waktu itu, ya, kita persoalkan karena ini kaitan dengan proyek reklamasi di kawasan Kayu Merah yang sekarang sampai dengan sekarang pemanfaatan kawasannya belum dilakukan, padahal sudah istilahnya sudah meraup atau sudah melakukan penggalian di titik yang sebenarnya bukan titik peruntukan untuk menimbun laut. Tapi sampai dengan detik ini kawasan itu kita belum lihat peruntukannya seperti apa. Nah, kan kami sudah sampaikan kalau memang kuari ini kan ada dalam satuan RAB, ya, rencana anggaran belanja pekerjaan.
proyek. Nah, kenapa pihak ketiga dan pemerintah daerah dalam hal ini menyetujui atau merekomendasi titik Kalumata itu adalah satuan kuarinya? Karena kan pihak kontraktor waktu itu memiliki kerjasama dengan penambang yang ada di wilayah Kalumata. Kenapa tidak ambil saja di titik yang tidak rawan meskipun belum ada perizinan, tetapi kawasan itu secara holistic view-nya itu bukan kawasan yang rawan terhadap pengambilan titik kuari baik itu pasir maupun batu, yaitu ada di Sulamadaha, ada di bagian utara. Ada rekomendasi-rekomendasi yang paling tidak pemerintah daerah bisa dijadikan ini sebagai tempat advokasi. Kalau Kalumata itu sudah harus menjadi perhatian pemerintah kota untuk segera melakukan recovery terhadap lingkungan. Ya, itu sudah harus. Dan saya pikir dengan adanya Pak Lurah hari ini dan juga Pak Syarif Chan pada malam hari ini, saya pikir harus segera benar-benar segera merekomendasikan inventarisir seluruh penambang yang pernah melakukan aktivitas di titik tersebut untuk melakukan tanggung jawab terhadap recovery lingkungan. Karena ini akan dampaknya luar biasa. Rekomendasi dari pihak kelurahan, dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, paling tidak mereka harus bertanggung jawab. Apakah pada saat proses galian itu berlangsung, ada tidak perbaikan terhadap lingkungan, misalkan penghijauan, ya, ataupun dinding dinding talut yang sudah digali itu, jadi supaya tidak rawan terhadap bahaya-bahaya longsor dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah daerah. Nah, kalau bicara kuari, memang itu kan tercantum semua di dalam pekerjaan proyek, dan waktu itu menjadi salah satu rekomendasi komisi. Kita sangat menjadi atensi serius untuk tidak lagi mengambil sistem kuari yang ada di pihak di lokasi Kalumata. Seperti itu, Kakak. Baik, terima kasih Bu Nela. Terus mengenai kuari-kuari ini sendiri, saya kira sudah ada kajian-kajian ilmiah terkait rencana penggalian itu. Kajian utamanya tentunya tentang dampak lingkungan tersebut. Saya mau ke Pak Syarif. Bagaimana menurut Pak Syarif terkait tanggapan dari Bu Nela sendiri? Ya, jadi memang DPR Komisi 3 ya, itu memang sudah maksimal, saya kira begitu ya. Dan ini menjadi catatan-catatan bagi kami DLH untuk melakukan eksekusi lah problem-problem yang memang tadi dibicarakan oleh Ibu Nela itu. Itu saya akui itu memang mereka sudah sangat maksimal. Nah, tinggal kami dari Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan recovering ulang untuk hal-hal yang tadi itu. Memang ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan. Reboisasi di Kalumata itu cuma tidak melibatkan yang disebut Ibu Nela tadi. Justru yang melakukan reboisasi itu LSM Ibu Nela. Ada dari organisasi pertambangan, begitu hari ulang tahun pertambangan, dia melakukan penanaman pohon. Kemarin itu ada tanam 100 pohon di sekitar Kalumata Puncak, di mana bekas galian. Dan kita sudah buat papang larangan, tidak ada lagi galian di situ. Kita tegas sekali. Nah, kalau misalnya mereka membawa material keluar, itu sisa material yang mereka tampung. Sepertinya itu. Ada timbunan-timbunan, 2 timbunan besar itu mereka sudah ambil. Dan kita batasi, tidak bisa lagi lakukan penggalian. Karena memang pengusaha ini kadang-kadang juga nakal. Mereka itu tadi yang disebut tadi, di Sulamadaha misalnya, ada perataan lahan, tapi hampir 6 tahun loh. Perataan lahannya selesai. Begitu kita ke sana, bukan mereka ratakan, mereka gali ke bawah, mengambil material, habis itu mereka tutup lagi loh. Ini sudah penambangan. Nah, itu akan menjadi PR bagi kita Ibu Nela untuk lebih mempertegas sehingga kota ini tidak menjadi kota bencana bagi anak cucu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang bicara lingkungan ini tidak pure lingkungan toh. Ada tempelan-tempelan macam-macam ya, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Tapi saya kira itu dengan jalan keseimbangan kita bisa selesaikan kok. Yang kedua, DLH itu melakukan eco-engineering, pendekatan eco-engineering, tidak ke civil engineering. Jadi kalau soal sisa-sisa galian, itu kita lebih cenderung melakukan reboisasi dengan penanaman vertified grass.
Nah, vertical grass itu dia barrier untuk menahan longsor. Tidak mahal, tidak terlalu mahal, hanya menanam dia seperti kalau orang sini bilang garamakusu, tapi akarnya bisa 20 meter masuk. Nah, dia menjadi barrier. Jadi itu pendekatan eco-engineering. Saya kira kita saatnya untuk beralih orientasi pembangunan ke eco-engineering. Jadi tidak hal-hal semua itu harus dengan beton. Nah, saya kira Ibu Nela, malam ini saya kira menjadi catatan penting bagi kita untuk lebih serius menangani problem-problem ini. Saya kira demikian dari saya, Mbak Siti. Sebelum closing statement ya, Pak, mungkin saya minta dulu pandangan dari Pak Lurah Kalumata. Ini Pak, bagaimana kira-kira respon masyarakat ya, respon masyarakat terkait galian C tersebut? Maaf, Pak Lurah, speakernya ini tak dapat dengar. Suaranya tak dapat dengar begitu. Oke, jadi terkait dengan respon masyarakat terhadap galian C, sebenarnya dari sebagian besar masyarakat bahwa keberatan dengan halnya adanya ini pemerataan lahan yang pada akhirnya tidak ada recovery lingkungan, karena yang tinggal di sepanjang yang di RT 18 sepanjang galian C itu merasa terganggu, merasa ini khawatir ketika ada hujan, terus ada angin, di situ merasa terganggu. Tetapi dalam sisi lain, di situ ada menimbulkan pemberdayaan masyarakat, yang mana masyarakat di situ bisa mengelola hasil garapan yang memang pada awalnya yang tadi kata Pak Kabit bilang bahwa pemerataan lahan, di situ mereka bisa memanfaatkan untuk membangun lokasi-lokasi mereka. Contoh kayak tadi yang Ibu Lela sudah sempat sampaikan bahwa ada pembangunan untuk masjid, ada rumah-rumah masyarakat. Pada prinsipnya, ketika pengerusakan lingkungan, maka siapapun orangnya tidak akan terima dengan hal itu. Jadi kami dari pihak kelurahan sendiri cuma menekankan bahwa kami, tugas fungsi kami yaitu terkait dengan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat. Intinya, kami siap mendukung seluruh program masyarakat, mendukung seluruh program pemerintah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hal apapun untuk mengganggu kepentingan, untuk merusak lingkungan, maka kami pemerintah, khususnya Kelurahan Kalumata, siap mendukung segala program untuk mengubah hal itu. Jadi, untuk masyarakat sendiri, pada prinsipnya bukan cuma masyarakat Kelurahan Kalumata, semua masyarakat keberatan terkait dengan pengerusakan lingkungan. Dan sampai sekarang juga kita ada genjot terkait dengan kebersihan dan refokusi lingkungan. Itu sementara kita ada program dari kelurahan terkait dengan penanaman pohon di lingkungan penambangan. Prinsipnya kalau saya bilang lingkungan penambangan mungkin agak kasar, karena di situ lokasi itu semuanya bersertifikat. Dan itu lagi-lagi mereka mau buat perumahan. Jadi kalau bilang penambangan mungkin takutnya ada keberatan dari pihak pemilik lokasi. Bisa pasti, ya. Yang pasti saya sangat berterima kasih kepada Ibu Dewan, Ibu Komisi 3, yang mana selalu fight terkait dengan dampak-dampak lingkungan, terkait dengan masalah-masalah problem yang terjadi di masyarakat, terkhususnya di Kelurahan Kalumata, karena sampai sekarang ini Ibu Dewan selalu bergerak cepat untuk selalu membuat masyarakat agar mendapatkan hak-hak mereka. Terima kasih Bu Dewan. Dan satu lagi terkait dengan kasus yang sempat kemarin saya dengar bahwa Ibu Dewan selalu mengenjot hal itu, semoga kasus ini bisa terselesaikan Ibu Dewan. Mungkin itu sedikit selingan, nanti kalau ada waktu saya mau baca cerita dengan Ibu Dewan. Iya. Siap. Baik. Siap. Oke, Bapak Ibu narasumber, mungkin torang ke closing statement ya, karena sudah hampir 1 jam kita ngobrol, torang diskusi sama-sama. Mungkin saatnya saya mau mulai dari Ibu Nela dulu untuk closing statementnya.
Oh, ini beliau tak ada suara. Bu Nela, maaf Bu. Halo. Sorry. Baik. Mohon maaf ya. Suaranya tidak jelas ya. Bu, suaranya tadi terdapat dengar Bu. Saya apresiasi untuk Pak Lurah Kalumata atas giat dan aktivitas yang selama ini sudah diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat. Yang jelas bahwa kemarin juga persoalan sampah, Pak Lurah juga cukup gesit. Nah, namun ada satu hal yang saya ingin ikhtiarkan Kakak sebagai closing statement saya, kaitan dengan alasan untuk kawasan pemukiman, ya, perataan lahan untuk kawasan pemukiman. Lagi-lagi saya ingin ikhtiarkan, karena dokumen yang saya pelajari, dokumen yang kami sudah pelajari, itu hampir rata-rata dokumen ini sama di setiap dokumennya. Ini menggunakan konsultan yang berulang-berulang kontennya. Nah, tetapi peruntukannya ini biasanya cenderung untuk pemanfaatan hasil galiannya, yaitu baik pasir maupun tanah. Dan itu diperjualbelikan dan hampir lalai dari apa yang menjadi kesepakatan di dalam dokumen tersebut. Ini modusnya kita sudah sangat ketahui. Maka dari itu, jika tadi Pak Lurah sempat sampaikan bahwa ada yang memiliki mengantongi sertifikat dan lain sebagainya, itu ranah mereka. Tetapi pemerintah daerah punya kewenangan yang sangat besar untuk memastikan bahwa yang mereka lakukan ini dampak dan ini tidak berkelanjutan terhadap problem-problem lingkungan. Dan saya pikir ini satu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Kalesang Official. Di awal tahun 2023 sudah mengangkat tema ini sebagai bagian dari mengingatkan kembali, dan ini evaluasi untuk orang semua, karena ini menjadi problem yang sangat penting. Dari pihak DPRD, insya Allah di tahun 2023 ini kita akan melakukan efektivitas terhadap peraturan daerahnya untuk rencana tata ruang wilayah. Dan dalam hal ini kita akan melakukan rekomendasi titik-titik mana, nanti bersama dengan pemerintah kota tentu saja dan beberapa tinjauan ahli, titik-titik mana yang direkomendasikan. Kalau hal ini sudah benar-benar kita lakukan evaluasi, kami berharap pedoman terhadap dokumen ini, peraturan daerah ini menjadi acuan, agar titik-titik yang tidak lagi direkomendasi dengan segala bentuk dampak terhadap masyarakat dan dampak lingkungannya ini tidak lagi bisa kembali terjadi. Sekali lagi terima kasih Pak Lurah untuk kasus yang Pak Lurah sampaikan. Nanti tolong baca cerita dengan Pak Lurah. Terima kasih juga untuk Pak Sarif. Mudah-mudahan malam hari ini diskusinya kita bisa terus menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita untuk tetap melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Sekali lagi syukur dofu-dofu. Mudah-mudahan orang-orang sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Nela mungkin jangan dulu keluar dari live ya. Saya minta saat ini saya minta di narasumber semua sampaikan slogannya Kalesang Kampung dulu. Ya, kalau saya bilang Kalesang Kampung, narasumber semua bilang saatnya orang bercerita kampung. Sambil tangannya begini. Boleh? Oke, sama-sama ya, Pak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Kalesang Kampung. Saatnya kita orang bercerita kampung. Saatnya orang bercerita kampung. Iya, baik. Terima kasih. Saatnya orang bercerita kampung. Baik, Pak Lurah. Terima kasih atas responnya untuk Ibu Dewan, Ibu Nela, Pak Sarif, Pak Ari, Pak Lurah Kalumata. Terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Intinya yang kami tangkap pada malam hari ini yaitu bagaimana di pihak pemerintah sendiri membatasi terkait perizinan untuk penggerukan lahan-lahan yang ada di Kota Ternate ini sendiri ya. Mungkin itu saja dari kami.
kami terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti kita bertemu lagi di Kelestang Kampung selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Nela, terima kasih Pak Syarif, terima kasih Pak Lurah. Ya, sama-sama Mbak Siti. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mohon pamit Ibu Dewan, Pak Kadit, Ibu Ya, Moderator. sama-sama. Assalamualaikum. Pak.